Baiklah, perkenalkan nama saya Naomi Christine Srimarino. Saya berasal dari kelas Pendidikan Fisika C 2021 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis LKTIN 2021 yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran dalam Pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan. Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan pokok atau sering disebut dengan kebutuhan primer manusia, sehingga pendidikan tidak akan terpisah dari dunia manusia saat ini. Nah, pada masa pandemik saat ini, media pembelajaran sangat penting dibutuhkan dalam proses mengajar dan belajar. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan media pembelajaran. Isi gagasan dari LKTIN yang kami buat adalah yang pertama, perkembangan media pembelajaran terhadap pendidikan. Dibutuhkannya media pembelajaran terhadap peserta didik. Semua peserta didik harus memiliki media untuk dapat menunjang pembelajarannya untuk menambah ilmu pengetahuan. Media pembelajaran memiliki berbagai macam jenis yang berguna untuk memperkaya wawasan anak didik. Aneka macam bentuk dan jenis media pendidikan yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dilihat dari jenisnya, media dapat dibedakan menjadi media auditif, media visual, media audiovisual, dan dilihat dari gaya liputnya, media dapat dibagi dalam media dengan gaya liput luas dan serentak, kemudian media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, dan media untuk pengajaran individual. Nah, berdasarkan hasil penelitian bahwa media pembelajaran mempunyai banyak sekali fungsi. Di antaranya sebagai penyalur informasi belajar, sebagai sumber belajar, sebagai alat bantu belajar, sebagai media kreativitas, dan sebagai tempat menemukan berbagai informasi pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa prinsip, yaitu menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran, kemudian belajar harus menantang pemikiran anak, kemudian belajar sambil melakukan, belajar membekali keterampilan hidup dan berangkat dari apa yang sudah dimiliki anak. Kemudian B, solusi media pendidikan terhadap pembelajaran. Nah, apabila dalam pembelajaran digunakan media, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu variabilistik, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indera. Kemudian menimbulkan gairah belajar karena terjadi interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Kemudian memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual dan auditorial dan kinestetiknya. Kemudian memberi rangsangan yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi tidak akan terjadi miskonsepsi. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan dari isi karya tulis ini adalah, dari yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa semua peserta didik harus memiliki media untuk dapat menunjang pembelajarannya untuk menambah ilmu pengetahuan. Apabila dalam pembelajaran digunakan media, maka akan banyak sekali manfaat yang diperoleh. Yang paling jelas yang dapat kita lihat adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu variabalistik, yang kemudian bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indera. Kemudian menimbulkan gairah belajar. Jadi anak-anak tidak akan bosan karena terjadi interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Kemudian memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kemudian memberi rangsangan yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Namun, ada beberapa kriteria yang memang harus kita perhatikan dalam penerapannya, yaitu yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Tepat atau tidaknya materi tersebut untuk disampaikan. Kemudian keselarasan dengan isi pembelajaran, hampir sama dengan ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian
kemudahan dan kesulitan kita harus dipertimbangkan dalam memperoleh media tersebut. Kemudian kebolehan guru menggunakannya. Tenaga pendidik harus lebih menguasai materi dan harus lebih boleh menggunakannya. Kemudian ketersediaan waktu pelajaran harus sesuai dengan waktu media yang ditampilkan dengan jam dalam satu waktu pelajaran. Kemudian sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baiklah, demikian presentasi karya tulis yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.